Dan kadang-kadang Wak, wujudnya itu katanya memiliki wajah yang sangat tua dan memiliki jenggot yang sangat panjang Wak. Halo Wak, balik lagi sama gue di channel Agil History. Sebelumnya bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja Wak. Dan juga gue minta maaf sama kalian karena baru bisa update video terbarunya hari ini karena gue lagi sibuk banget sama kerja, bisnis. So gue baru bisa nyempetin bikin video terbarunya hari ini. So gue hari ini bakal ngasih tahu kalian tentang hantu urban legend yang ada di Indonesia. Mungkin kalian udah tahu ya yang namanya kayak kuntilanak, tuyul, genderuwo, pocong, itu mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita. Nah, bagaimana bahwa ternyata ada mitos dan legenda hantu yang menyeramkan yang ternyata dari Indonesia yang tidak kita ketahui. Jadi apakah aja kak itu? Check it out, let's go. Hantu botol manci, mungkin buat lo yang baru dengar dengan hantu botol manci ini mungkin agak asing ya. Hantu apa sih ini, bentuknya kayak gimana sih, apa gimana gitu ya, sama gue juga. Tapi Wak, di masyarakat di Maluku hantu botol manci ini udah sangat dikenal luas dan konon katanya sangat menakutkan Wak. Dan menurut cerita masyarakat di sana, hantu botol manci ini merupakan makhluk halus yang berukuran sangat kecil. Dan katanya juga dia selalu memakai topi bayi, ya seperti kerucut kayak gitu. Ini kayak ada bedanya nggak sih sama kurcacinya Snow White? Nah, kenapa dia disebut hantu botol manci? Karena Wak, di setiap kali kemunculannya itu, hantu ini selalu membawa botol bayi. Makanya dia disebutnya hantu botol manci oleh masyarakat Maluku di sana. Bentuk dan ciri-ciri dari hantu botol manci ini Wak, itu tidak jauh berbeda dengan manusia. Cuman bentuknya itu dia jauh lebih kecil. Jadi kayak bayi, tapi dia itu berdiri tegak Wak. Kan biasanya kita kalau dengar bayi itu cuma oa-oa doang. Kalau ini enggak, dia bisa jalan, terus bisa neror manusia Wak. Dan kadang-kadang Wak, wujudnya itu katanya memiliki wajah yang sangat tua dan memiliki jenggot yang sangat panjang Wak. Nah, konon kepercayaan dari warga setempat di sana, si hantu botol manci ini dia sewaktu-waktu bisa memperlihatkan wujudnya di depan manusia Wak. Tapi banyak yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar legenda. Dan konon katanya Wak, si hantu botol manci itu bagaikan mitos dalam legenda dongeng. Namun di balik dongeng tersebut, manusia dapat melihat secara nyata. Dan katanya Wah, hantu botol manci itu bakal muncul atau memperlihatkan wujudnya itu di bawah bambu hias. Dan ini ditandai dengan adanya sekerlip cahaya warna-warni dari lentera yang dia bawa Wah. Dan si hantu botol manci ini pun sama seperti manusia Wak. Jadi dia punya sifat baik dan juga sifat buruk. Nah, keusilan dari si hantu botol manci ini yaitu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa hilangnya anak kecil tanpa jejak. Nah, masyarakat di sana mengaitkan bahwa anak kecil itu hilang oleh si hantu botol manci ini Wak. Jadi katanya akan dijadikannya teman bermain Wak. Duh, serem banget ya. Untung gue udah gede Wak. Kalau misalnya gue masih kecil kayaknya gue bisa jadi teror si hantu botol manci ini Wak. Katanya Wak, si hantu botol manci ini bisa diundang Wak, yaitu dipanggil keluar dari tempat sembunyiannya. Orang Maluku itu menyebutnya mengail. Cara memanggilnya juga cukup unik Wak, yaitu dengan kalian membakar ujung lidi dan bara apinya itu nggak boleh sampai mati. Jadi harus tetap menyala dan biasa dilakukan itu di tempat-tempat gelap atau angker. Cuman kalau misalnya kalian pengen lebih efektif lagi katanya itu bisa dipanggil di bawah bambu hias. Itu lebih bagus katanya Wak. Nah, ada juga mitos lain Wak yang dikatakan kalau misalnya kalian melihat si hantu botol manci itu di depan kalian, kalian jangan lari Wak. Katanya ambil aja topi kerucutnya itu Wak. Kata supernatural Wak, kalau misalnya kalian berhasil ngambil topi dari si hantu manci itu, segala keinginan kalian akan terwujud Wak. Tapi, ada tapinya Wak. Bisa terwujud kalau kalian mengembalikan topinya kembali. Dan dapat benar-benar dikabulkan Wak, kalau misalnya kalian mengembalikan si topi kerucut milik si siapa namanya hantu botol mecin. Bukan mecin, apa tadi tuh? Mancin. Hantu botol manci itu sebelum matahari terbit Wak. Nah, kalau misalnya sampai matahari terbit kalian belum balikin tuh Wak, bukannya impian kalian yang terwujud Wak, tapi ada hukuman yang bakal dikasih sama si hantu botol manci ini Wak. Dan konon katanya Wak, hukumannya itu lucu-lucu ngeri Wak. Kenapa? Karena katanya hukumannya itu diklik-klikin, lucu kan? Diklik-klikin sampai orang itu meninggal Wak. Aduh,
serem banget tuh, Wak. Kalian pikir dikelitikin sampai meninggal? Aduh, ada-ada aja ini si hantu botol manci, Wak. Lah tinggal sepak. Enggak, Wak. Walaupun si hantu botol manci ini punya tubuh yang kecil, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa, Wak. Jadi kekuatan luar biasa ini digunakan untuk melindungi dirinya dari manusia yang ingin mengambil topi kerucutnya, Wak. Dan cerita mistis dari hantu si botol manci ini, Wak, itu sudah sangat melegenda sekali di Maluku, Wak. Dan konon dipercaya katanya legenda nyata. Dan tidak jarang juga, Wak, ada masyarakat yang sudah bersaksi atau meyakini bahwa mereka pernah melihat si hantu botol manci ini, Wak. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang dari daerah Maluku atau teman-teman yang tahu soal si hantu botol manci ini, kalian bisa komen di bawah, Wak. Oke, Wak, jadi orang-orang zaman dulu itu udah nggak asing lagi sama yang namanya hantu lampor. Konon katanya hantu lampor ini dipercaya dapat membawa kematian bagi siapa yang melihatnya. Dan hantu lampor ini berasal dari daerah Temanggung. Dari wujud lampor itu sendiri, banyak versi orang-orang yang mengatakan bahwa lampor itu adalah bola api, bola arwah, dan ada juga yang lebih dipercaya itu lampor itu adalah hantu yang membawa keranda terbang yang dikelilingi oleh prajurit-prajurit Jawa pada zaman dulu, geng. Dan dari Jawa Timur itu sendiri, bahwa lampor itu dipercaya adalah hantu berwujud pocong yang dapat membunuh manusia ketika sedang tidur. Nah, secara harfiah, Wak, lampor itu diartikan sebagai kegaduhan. Nama ini diambil dari kepercayaan Jawa Tengah, yang dimana katanya kalau misalnya lampor itu datang, maka dia bakal menimbulkan suara-suara kegaduhan-kegaduhan. Nah, Wak, jadi suara kegaduhan-kegaduhan ini tuh dipercaya katanya merupakan iringan-iringan kereta kuda dari Nyiro Kidul beserta pasukan-pasukannya yang ingin menuju Gunung Merapi dan Kerajaan Keraton Yogyakarta. Dan beberapa kepercayaan di daerah Jawa Timur, Wak, lampor ini muncul dengan ditandai adanya pagebluk atau wabah penyakit. Dan lampor itu sering muncul di bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Kayak tadi, Wak, lampor ini dipercaya kalau dia dapat membunuh manusia ketika dia tidur. Nah, jadi kalau misalnya ada mereka yang didatangi lampor pada saat malam hari, dia itu bakal dicekek, Wak. Kalau misalnya nggak dicekek, orang itu bakal dibawa ke keranda terbangnya. Dan konon katanya, orang yang didatangi lampor itu tiba-tiba mati seketika, Wak. Dan katanya juga nih, lampor mempunyai titik kelemahan juga, Wak. Katanya lampor ini dia tuh nggak bisa duduk ataupun jongkok. Makanya mereka kalau misalnya neror orang di malam hari itu, mereka mencari orang yang sedang tidur di atas kasur. Gitu, Wak. Dan dikatakan bahwa untuk menghindari dari teror si lampor ini, Wak, banyak masyarakat di sana sebagiannya tidur di bawah ranjang, jadi gelar tikar. Jadi ranjangnya dipakainya buat cuma tidur siang kayaknya. Nah, kalau misalnya lo bilang kenapa nggak kunci pintu atau jendela aja, nah itu udah dikatakan juga, Wak. Katanya kalaupun kita sudah mengunci jendela maupun pintu, itu si lampor nggak punya tata krama, Wak. Main masuk aja, Wak. Terus kalau misalnya dia lampor itu diam di depan jendela atau depan pintu, kita mikir nih, perasaan gue udah tutup jendela, udah kunci pintu sama jendela, tapi kok itu lampor bisa masuk, Wak? Kan bingung, Wak. Nah, isu soal lampor ini tuh sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Cuman makin kesini ternyata lampor menghilang gitu. Bukannya lampornya ngilang, maksudnya jadi berita dari lampor ke lampor tuh udah menghilang. Nah, dan dikatakan juga, Wak, katanya kemunculan mitos dari hantu lampor ini karena dikaitkan dengan adanya wabah penyakit yang merenggut banyak nyawa manusia, Wak. Tapi ya Allah alam sih. Oke, mungkin di sini ada teman-teman dari Temanggung atau keluarga yang dari Temanggung yang punya cerita kisah dari si hantu lampor ini, kalian komentar di bawah. Konon, Wak, si anak singa ini merupakan makhluk setengah manusia dan setengah jin.